Jumpa kembali dengan kita di Habis Tanjakan Break. Kali ini kita akan bercerita tentang pendakian mistis di jalur pendakian. Jumpa lagi dengan kita di Habis Tanjakan Break. Video kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistis di sebuah pendakian. Baik, sekarang kita perkenalkan siapa narasumbernya. Ya, nama saya Agung. Kebetulan saya punya cerita buat cerita mistis ya untuk Habis Tanjakan Break. Kebetulan ini tuh kejadiannya 6 tahun lalu ya, tahun 2014 di Gunung Papandayan. Ya, jadi ceritanya tuh kita tuh kan baru lulus SMA ya. Ya. Saya baru lulus SMA. Itu tuh dari baru kelulusan. Nah, kita ada rencana tuh buat bikin acara kelulusannya, buat fun camp lah. Waktu itu yang ikut ada 21 orang, cewek cowok. Yang ceweknya ada 8 atau 9 orang lah, saya agak lupa ya. Itu kalau gak salah hari Sabtu. Nah, kita tuh ngejadwalinnya pendakian tuh 1 hari 2 malam. Kita mulai trekking habis zuhur jam setengah 1-an. Nah, setelah doa dan persiapannya kita cek-cekin lagi. Oke, kita mulai trekking. Habis dari kawah itu kan, kawah Papandayan, Ya. masuk ke vegetasi, ke hutan. Dari situ kita sampai di pos yang ada jalan cabang itu yang ke Pangalengan kalau nggak salah. Oh iya ya. Dari ke Pondok Salda kan kiri, ke Pangalengan ke kanan lurus. Nah, dari situ karena saya posisinya di belakang, saya tuh ya agak jauh lah dari yang depan gitu kan. Nah, di situ pas di cabang itu saya ngelihat ada nenek-nenek kayak yang bawa kayu bakar gitu. Buat kayu bakar dia sendiri. Anehnya tuh itu jam agak sore, yang jam 2-an kalau nggak salah, jam 2-an, dan cuaca udah mendung. Dia lagi istirahat di dekat cabang itu. Dia nunduk doang. Saya pas lewat, saya biasa aja kan permisi gitu kan, misi punten nek, saya bilang gitu. Dia nggak jawab, cuma nunduk doang. Ya saya kira dia capek, ya udah lanjut. Nah, kita sampai di Pondok Salada itu jam 4-an. Jam 4, 21 orang camp di situ, 5 tenda. Dan kebetulan sepanjang jalan tadi itu kita nggak lihat pendaki lain gitu. Dan di Pondok Salada pun cuma ada beberapa tenda, ada 4-5 tenda lah rombongan lain. Jadi keadaannya lagi sepi gitu. Nah, setelah pasang tenda, kebetulan kan cuacanya agak mendung ya. Pas pasang tenda itu kan kita hujan. Jadi cepat-cepat ada 5 tenda udah kepasang. Kita istirahat semua, rebahan, terus masak. Jam 8 malaman udah, jam 8 kali ya. Jam 8 malam udah reda tuh. Baru deh kita keluar. Dan karena kita niatnya emang fun camp, jadi kita bawa alat-alat buat hiburan lah, kayak kartu remi, gitar dan lain-lain. Dan kita anak SMA yang nggak kurang peduli gitulah sama lingkungan kan. Yang penting happy. Ya gitu. Kita tuh waktu itu mau bikin api unggun. Nah, yang ditugasin buat nyari kayu bakarnya itu ada teman saya, si Ahmad, si Arif, dan 2 orang lainnya. Saya lupa siapa itu. Mereka pergi ke yang banyak pohonnya di hutan. Mereka nebangin pohon, bukan ngambil yang di bawah. Jadi nebangin pohon gitu. Saya gak tahu tuh. Alhasil adalah beberapa ranting pohon dan kayu buat dibakar. Buat api unggun. Ya, kita bikin api unggun, terus gitar-gitaran. Beberapa orang masak nih, nyeduh kopi kayak gitu. Nah, ada lagi si cewek
teriak-teriak nih, dia kesenangan kayak gitu kan. Ternyata dia lihat kucing, ada kucing nih nyamperin ke tenda. Kucingnya tuh warna hitam putih, terus gemuk, bersih lagi, bersih banget, kayak bukan kucing hutan. Kita pada aneh, tapi karena lucu kali ya, jadi cewek-cewek pada suka. Nah, mainin kucing lah. Beberapa saat kemudian ada teman saya si Arif yang tadi nebang pohon, dia tuh kayak panik gitu, kesibukan nyari apa. Gue tanya kan, saya tanya, ternyata dia tuh cerita bahwa cincinnya tuh hilang, cincin. Jadi si Arif ini tuh orang Pamengpeuk ya, kalau pendengar belum tahu, di Pamengpeuk itu masih kayak apa ya, masih. Jadi di Garut Selatan itu terkenal dengan hal-hal mistis ya, atau masih supranatural, seperti barang-barang bawaan seperti jimat lah, kalau banyak orang ya, yang mengatakannya gitu. seperti itu. Jadi dia tuh panikan, katanya cincinnya hilang, dan dia bilang itu cincin yang dari nenek moyangnya kayak gitu. Saya pun kesel juga kan, ngapain bawa cincin kayak gitu ke gunung ya kan. Panik lah kita. Terus kita bantu cari beberapa menit, ada 15 menit kemudian saya cari. Ternyata cincin itu ada di dekat tenda yang disamperin sama kucing. Ketika kucing itu hilang, cincinnya ketemu. Padahal si Arif nggak ikutan mainin kucing, dia masih nyanyi ya, di dekat api unggun. Aneh sih ada, kenapa cincinnya ada di situ kan? Tapi ya udahlah, yang penting ketemu, nggak apa-apa. Nah, akhirnya teman-teman lanjut lagi lah di gitar-gitaran gitu kan, nyanyi-nyanyi, ngopi sambil gitu. Itu sampai jam 10 kalau saya 10. Nah, karena udah mulai dingin, saya niatnya mau ngambil jaket di tenda. Pas saya ke tenda, tiba-tiba saya ngelihat jelas banget ini, apa, ada cewek di atas pohon, rambutnya panjang, pakaian putih, serba putih, terbang dia. Oh, jadi dari pohon satu ke pohon lain. Oh iya, dekat tenda itu. Dekat tenda pohon kan, kita ngecamp di bawah pohon-pohon rindang gitu kan. Nah, habis itu saya masuk tenda lah, gak ngomongin kan, saya juga tahu kalau ya bagusnya jangan diomongin di situ langsung kan. Jadi saya simpan sendiri, saya masuk tenda, udahlah saya keluar lagi itu. Ya, dengan rasa takut. Iya, langsung masuk sleeping bag gitu. Yang lain masih nyanyi-nyanyi. Itu saya langsung udahlah, mau tidur aja saya. Saya tidur sekitar jam 1:30 saya kebangun pengen pipis lah. Saya keluar, pas yang lain udah pada tidur ya. Pas saya keluar, terus gak ada apa-apa lah, terus masuk lagi, tiba-tiba ada suara kayak yang ngobrol gitu, pakai bahasa Sunda dari kejauhan, tapi suaranya deket gitu. Kayak gimana ya? Gak keras tapi kedengar gitu. Apakah itu bisa dipastikan suara dari tenda sebelah atau? Nah, kita posisinya karena kita 5 tenda dan rame-rame karena gak ingin keganggu, kita jadi misah dari rombongan lain, jadi agak jauh dari tenda lain, itu sekitar jauh lah pokoknya. Iya. Jadi kayaknya gak mungkin dari tenda lain itu suara. Karena memang si tendanya itu lumayan jauh ya, Ya, kalau misalkan posisinya. ada ngobrol juga. Ya. Misalkan seperti itu. Terus setelah itu gimana lagi? Setelah itu saya dengar karena pikiran saya itu udah aneh lah pokoknya gitu kan. Saya lanjut tidur aja. Nah, keesokan harinya pas pagi-pagi, pas kita sarapan, itu saya tanya semalam sampai jam berapa kan? Ya, sama teman-teman yang Ya, main gitar gitu. yang gitaran itu katanya sampai jam 11-12an lah. Itu pun karena ditegur katanya sama pendaki lain karena udah malam berisik katanya. Nah, gak saya ceritain tuh kejadian semalam Yang lihat si kuntilanak si Kunti terbang itu gitu. gak saya ceritain. Nah, bodohnya tuh pas pagi-pagi kita tuh bercanda-bercandaan. Zaman dulu tuh lagi musimnya itu loh, apa, masih dunia lain, dua dunia kayak iya. gitu. Jadi kita bercandain satu orang yang kesurupan gitu.
Gak ada pikiran aneh-aneh, udah ketawa-ketawa aja kita. Sampai akhirnya habis beres sarapan, kita tuh mau jadwalnya tuh mau ke Tegal Alun ya. Ke Tegal Alun jam 9 setengah 10-an lah kita berangkat ke Tegal Alun, karena katanya yang udah tahu jalan tuh katanya dekat 1 jam 2 jam balik lagi sini. Makanya kita gak bawa makanan, cuman bawa cemilan doang sama 3 botol aqua besar buat 21 orang. Pas di jalan ke Tegal Alun kita kan 21 orang Iya. terus ada yang di depan, kebetulan saya di belakang, bagian di belakang. Nah yang di depan itu ada 4 orang yang tahu jalan, yang 2 orang mereka duluan, nah yang 2 orang ngikutin sama rombongan. Oh berarti Jadi pada mencar gitu terbagi 2 kelompok berarti ya. ya. Yang 2 orang duluan, Yang 19 orang belakang. Yang 2 orang itu jalurnya kan udah kita rundingin mau ke Tegal Alun, terus lewat hutan mati baru ke tenda lagi. Nah dari situ di sepanjang jalan itu saya aneh nih, nemu lagi si nenek itu, nenek yang tadi di nenek-nenek di yang bawah. pas pertama pendakian sebelum Pondok Sarana. Sarana ya. Dan posisinya tuh dia sama lagi nunduk istirahat, bajunya sama, cuman nggak bawa kayu bakar sekarang. Kayak aneh, ini nenek beneran apa bukan ya? Karena saya saya posisinya lagi rame-rame ya, jadi saya tenang aja gitu kan, nggak aneh, nggak terlalu dipikirin. Kita lewat sampai akhirnya di Tegal Alun kita ketemu sama rombongan yang rombongan di tenda di bawah tadi. Mereka tuh abang-abang dari UPN Veteran Jakarta. Nah kita posisinya dia mau turun, kita mau naik. Kita sampai, kita bincang-bincang lah bentar gitu, nanya jalan ke sana ya. Terus pas di Tegal Alun kita gak ketemu tuh sama 2 orang yang duluan tadi. Jadi kita ngiranya dia udah duluan ke hutan mati terus balik. Ya udah gak apa-apa. Nah 19 orang ini lama tuh di Tegal Alun foto-foto, gak lihat waktu ya, sampai jam 1 siang kalau gak salah. Jam 1 udah zuhur pokoknya. 1 siang di Tegal Alun istirahat, terus kita mau lanjut lagi ke hutan mati. Nah posisinya tuh kan kalau ke hutan mati harusnya ke kiri ya, harusnya. Tapi saat itu gak ada cabang sama sekali, jadi cuma ada 1 jalan ke situ. Dan si yang tahu jalan, yang 2 orang sisa tadi, dia tetap kekeh bahwa ada jalan lain, bahwa ada cabang di sini. Tapi karena kita pikirannya mungkin udah lama, jadi ini jalur barunya yang benernya gitu kan. Akhirnya setelah kita runding, ini berarti jalan bener, karena gak ada lagi jalan. Itu masih siang dan kita lihat-lihat sekeliling pun gak ada jalan, udah 1 itu aja. Akhirnya kita masuklah jalan situ. Jalurnya tuh, treknya tuh, yang gue sadari ya, bawahnya tuh landai, gak kayak bersih gitu, gak ada apa-apa. Cuman pas dari dada ke atas itu banyak ranting-ranting pohon yang jatuh gitu loh, kayak kotor banget, kayak bukan jalan. Tapi karena saya lihat ada puntung rokok di bawah di jalan gitu kan, makanya saya yakin ini jalur orang, bener berarti. Akhirnya terus lurus masuk jalur, dan itu tuh jalurnya tuh cuma 1, gak ada cabang-cabang lain, gak ada belokan-belokan. Nah pas udah lama masuk jalur, kita agak aneh pas ngelewatin ada sungai. Kok ada sungai gitu, ke sungai kecil ya, sungai kecil. Nah yang yang bawa jalannya itu yang 2, akhirnya dia nyuruh kita istirahat lah, break. Terus dia nyari jalan dulu ke depan, kalau gak ada bisa balik lagi gitu kan. Setelah beberapa saat dia balik lagi dan katanya ada jalan, bisa lanjut. Makanya lanjut 19 orang ini kita masih ketawa-ketawa aja, gak tahu di mana. Kenapa kita yakin kalau itu jalan yang benar? Karena dari depan tuh kelihatan ada hutan mati dari jauh kan, kelihatan tuh. Makanya udahlah, masuk aja. Semakin dalam masuk jalur, kita makin bingung lagi. Ada lagi tuh sungai kecil, tapi bukan yang tadi, masih sungai kecil lagi. Tiap kali kita
kita kebingungan nyari jalan, pasti gak lama kemudian kita nemu itu sungai. Dan sehabis ditelusuri pasti ada jalan lagi, ada jalur lagi, terus aja gitu. Sampai 3 sungai kita lewati, akhirnya kita berhenti karena ada sungai gede kering yang misahin jalur ini sama jalur seberang gitu kan. Kita kepisah jalur gede itu dan kita udah gak ada jalan lagi tuh. Dan hutan mati yang kita lihat dari jauh tadi ada di sebelah kiri kita, tapi di atas, jadi kita di bawah karena jalur tadi itu terus mudun. Kita gak sadar itu sampai akhirnya itu udah jam 3 sore. Dari Tegal Alun kita jalan sekitar 2 jaman lah masuk jalur itu. Udah jam 3 sore, terus cuaca mendung, terus pada cewek-cewek juga udah pada kecapean kan. Akhirnya kita istirahat. Nah, pas istirahat itu kedengar dari seberang tuh ada orang sekitar 4-5 orang lah, cowok semua ketawa-ketawa. Jadi kita tuh aneh kan, bukan aneh ya, kayak wah ada orang juga nih gitu kan. Nah kita teriak minta tolong, kata kita, bang tolongin, ini jalurnya kemana, kita nyasar gitu kan. Kita teriak-teriak kayak gitu, dan mereka tuh nyautnya sambil ketawa-ketawa juga, cuma nyaut sama kita juga nyasar. Kita juga aneh kan, aneh lah kok nyasar juga, jalurnya kemana nih. Dari situ karena cewek-cewek udah capek dan kita juga udah mulai stres ya, air pun kan habis, cuman bawa 3 botol gede kan buat 19 orang. Akhirnya kita cuma minum air dari batu bener-bener batu, itu air hujan kali ya yang ketampung di batu. Kita cuma minum itu dan rasanya udah kebayang lah sama kalian ya, cuma minum itu. Nah si 2 orang yang di depan tadi ngerasa gak enak dong karena bawa teman-teman ke sini. Akhirnya dia mutusin buat nyari jalan dulu, siapa tahu udah tanggung di dalam katanya. Yaudah saya putusin ikut juga nih, jadi kita berempat nyari jalan di depan, yang lain istirahat di tempat tadi yang sungai kering itu. Nah kita berempat nyari jalan, terus yang 2 itu di depan, karena posisinya saya lagi di atas dan mereka nyari di bawah kan, nyari jalan. Si 2 itu cuma muter-muter doang, muter-muter di sekeliling itu, dan dua-duanya juga kayak gak lihat satu sama lain gitu loh. Jadi muter-muter doang di situ berdua. Saya lihatnya mungkin lagi nyari jalan biasa kan. Nah lama kelamaan kok masih gitu-gitu aja ya. Terus saya samperin lah, saya tepuk pundaknya, baru dia kayak yang linglung gitu, kayak yang linglung. Terus saya tanya lah kenapa. Katanya dia tadi nyari jalan cuma gak ketemu. Ya udahlah, kita balik lagi aja ke jalan yang tadi, balik lagi ke Tegal Alun. Itu posisi jam 4:30-an, hampir jam 5 sore. Dan kita akhirnya balik lagi ke jalur yang tadi. Terus sepanjang jalan kan saya matahin ranting ya buat tanda, biasanya kayak gitu kan. Saya matahin ranting buat tanda. Dan yang saya ingat itu ada satu ranting yang ada pita birunya, itu saya tadi patahin karena rantingnya cukup besar. Jadi saya ingat benar itu ranting. Pas saya balik lagi, rantingnya gak patah, bener-bener kayak gak ada bekas patah, jadi nyambung lagi gitu. Saya keanehan, kok kayak gini banget, kayak udah gak beres jalan kayak saya. Udah saya ceritain tuh, langsung kita jalan lagi. Ternyata di sepanjang jalan itu, pas jalan balik itu jadi banyak cabang-cabang gitu. Jadi ada persimpangan. Padahal tadi kita yakin bahwa jalan itu cuma satu itu doang, makanya kita ikutin terus. Pas balik lagi kok ada banyak jalan. Terus kita lurus aja lah ke jalan yang tadi gitu kan, biar gak kesesat lagi, udah kayak gitu. Akhirnya kita sampai di jalur Tegal Alun itu pukul 6 sore, jam 7 lah, setengah 7 gitu kan, setengah 7 sore. Kita sampai lagi di jalur yang mau ke Tegal Alun. Di situ kita istirahat, kita udah gak kuat, udah pada stres semuanya.
Nah yang cewek-cewek juga udah ada yang nangis, ada yang kita juga udah ribet lah. Kita kan anak SMA nih, anak SMA bawa banyak orang gitu kan. Terus kayak gitu kejadiannya. Kita lagi istirahat, kedenger suara yang familiar, manggil-manggil nama kita satu-satu. Nah dari kejauhan itu kedengar suara itu. Terus kita pada lihat-lihatan nih, ini suara beneran apa ya? Tanya. Akhirnya kita beraniin tuh samperin. Cuman berempat doang yang nyamperin biar gak nyasar lagi katanya. Pas kita mau nyamperin, tiba-tiba di Tegal Alun kan lapangan gede gitu kan. Lapangan gede gitu di pojok kiri itu ada bayangan hitam, sosok gede banget itu. Gue kira kan dari jauh itu cuman pohon doang kan, bayangan pohon. Tapi makin dekat kayak bukan pohon ini bukan pohon. Bayangan gede banget itu, bayangan hitam. Dan posisi gelap, kita ke bawah senter kan cuy. Karena niatnya balik lagi, udah siang udah balik lagi kan tadi. Makanya ke bawah senter. Jadi pakai senter HP doang. Kita nyari jalan, nyamperin ke pusat suara itu. Udah makin dekat bayangan itu hilang. Terus suara tadi itu makin dekat. Saya sautin siapa gitu, ini di sini kayak gitu sampai akhirnya kelihat jelas dia bawa senter kan, mereka bawa senter. Dan itu tuh dua orang tadi, si Ridwan sama si Javid yang duluan tadi yang misah. Ternyata pas kita samperin, dia tuh nyari kita katanya dan minta bantuan sama 4 orang rombongan dari UPNPJ tadi yang siang kita ketemu. Nah dari situ kita samperin lah rombongan lain, pada nangis kan karena ya gitulah, udah terharu katanya. Nah dari situ udah ayo kita pulang lewat jalur hutan mati, karena kalau jalur tadi itu terlalu curam dan alat penerangannya pun minim kan buat banyak orang. Kita lewat hutan mati. Nah pas mau ke hutan mati ini ada cabangnya. Yang tadi siang nggak ada tuh jadi ada sekarang, dan jelas, itu benar-benar jelas. Jadi si cabangnya itu ada kayak gapura kecil gitu kan, kayak gapura dari pohon gitu. Harusnya ke situ yang benar katanya, kata si abang yang dari UPNPJ. Harusnya ke situ. Kita tuh semua ber-19 pada lihat-lihatan dan keanehan. Karena tadi siang yang masih terang, kita gak ngelihat sama sekali, sampai debat pun gak ngelihat sama sekali itu jalur. Jadi si jalur itu semua orang itu tidak ngelihat bahwa itu ada jalur. Ya, setelah ketemu barulah, oh kesini ternyata yang benar kan. Nah kita masuk, dan sepanjang jalan itu kan kita jalannya dua-dua jadi pasang-pasangan. Kebetulan saya dipasang pas dapat pasangannya tuh sama orang yang cewek tuh yang indigo lah kasarnya. Sepanjang jalan itu dia kayak ketakutan. Gue tanya kan kenapa, katanya banyak yang liatin. Apaan katanya, jangan angkat-angkatin lah. Enggak, bener banyak yang liatin katanya, kata si cewek itu, si putih. Terus ada satu cewek lagi yang dia tuh paling manja lah, paling rewel karena udah capek juga kali ya. Paling rewel, dan karena posisinya gerimis dan jadi treknya licin, dia banyak kepleset gitu kan, jatuh. Terus si putih ini bilang, yang indigo tuh bilang katanya tiap dia kepleset tuh diketawain katanya sama sekeliling, banyak yang ngikutin juga. Diketawain sama makhluk yang ada di sana. Ya, yang paling dia takutin tuh ada sosok harimau katanya, kayak bukan harimau apa ya? Kayak yang hitam, apa sih? Macan kumbang. Iya, yang kayak gitu. Dari tadi tuh dia dari jalur yang kesesat itu dia ngikutin terus katanya, si macan kumbang itu yang hitam. Ya gue gak ceritain ke yang lain lah, cukup berdua aja yang tahu gitu kan, jangan diceritain biar gak tambah panik. Udahlah, kita sampai tenda tuh terus digangguin
sampai tenda tuh jam 9 malaman, setengah 10, hampir setengah 10 malam, karena banyak orang, pencahayaan minim, dan juga udah kecapean kan, udah parah banget lah. Terus malamnya itu karena kita persiapan logistiknya juga cuma buat 1 hari 2 malam, 1 malam 2 hari kan, kita kehabisan logistik, dan malam itu kita cuma makan mie sisa seadanya doang buat 21 orang. Udah menderita banget itu. Niatnya fun camp malah jadi gitu kan. Keesokan harinya pas siangnya itu ada orang tua dari teman saya yang nyamperin karena khawatir dia kan. Anaknya bilang 1 malam 2 hari dia hari ini masih belum pulang, makanya dia nyusulin. Nah, ketemulah kita. Dari situ kita ngerasa aman banget gini kan. Makanya saya ceritain dah kemarin ada gimananya gitu kan. Ada ceritanya. Ternyata teman-teman saya juga ngerasa kayak gitu, cuman mereka gak berani bilang. Nah, si putih ini yang indigo ini, dia cerita kalau si Rosi yang fisiknya bagus itu katanya ditempelin sama abang-abang katanya. Jadi selama perjalanan yang tersesat itu ada salah satu rombongan cewek lagi yang ditempelin sama makhluk. Iya, katanya abang-abang. Nah, setelah cerita gitu, saya tanyalah siapa yang nempelinnya katanya. Dia gak sempat ngobrol banyak katanya. Cuman dia bilangnya tuh si yang nempelin ini tuh yang kesesat juga. Jadi si yang nempelin itu kesesat terus sampai meninggal lah di situ. Dari kisah ini semoga kalian ataupun saya ataupun narasumber mendapat hikmah, menjadi pelajaran buat pendakian berikutnya supaya kita lebih berhati-hati lagi. Oke, cukup sekian dulu kisah pengalaman di Gunung Papandayan yang diceritakan oleh Agung, Sudut Pandang Agung, dengan timnya 21 orang, tapi alhamdulillah mereka semua selamat. Cukup sekian dulu, sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya. Tetap di Habis Tanyakan. Break.